Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi kita di pagi yang segar ini dengan sukacita. Selalu ada sukacita karena ada air mengalir dari sorga. Hadirat Tuhan membaca firman memberi kita kekuatan, kesegaran, dan hikmat. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita baca. Besar kasih setiamu Tuhan yang senantiasa memberkati kami selalu baru tiap pagi. Kami tahu di pagi ini ketika kami baca firman, ada berkat yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti, sungguh-sungguh fokus membaca firman ini, memahaminya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Saudaraku, dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan akan membaca Alkitab bersama saudara dalam program BLC Bible Lover Club, yaitu membaca Alkitab secara teratur satu pasal setiap hari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tamat saudaraku. Mari kita sungguh-sungguh membacanya, memperhatikannya dengan baik. Keluaran pasal 15, nyanyian Musa dan Israel. Ayat 1. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Tuhanku, kupuji dia. Ya Tuhan Bapangku, kuluhurkan dia. 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. 4. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkannya ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. 6. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. 7. Dengan keluhuranmu yang besar Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. 8. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. 9. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. 10. Engkau meniup dengan topanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. 11. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. 12. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. 13. Dengan kasih setiamu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. 14. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. 15. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. 16. Ngeri dan takut menimpa mereka
Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. 17. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. 18. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. 19. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. 20. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. 21. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. 22. Di Mara dan di Eli. 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Elohimmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah saudaraku pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 27. Saudaraku, saya akan memberikan beberapa penjelasan sehingga kita bisa lebih memahami. Ya, nyanyian Musa ini sangat terkenal, saudaraku. Nyanyian Musa ini terjadi melalui pengalaman hidup Musa bersama dengan Tuhan. Dia sendiri lihat, dia sendiri saksi, dia sendiri terlibat bagaimana hebatnya Tuhan mengeluarkan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa dengan mujizat-mujizat yang dahsyat yang tidak pernah terjadi oleh siapapun, saudaraku. Hanya Tuhan yang mampu. Nah, kemarin kita sudah pelajari bagaimana bangsa Mesir tiba-tiba berubah pikiran yang tadinya mereka sudah memberi izin bangsa Israel keluar, tapi tiba-tiba mereka menyesal, nggak rela bangsa Israel itu pergi. Mereka kejar
dengan pasukan yang hebat, 600 tentara, 600 kuda, hebat sekali saudaraku, banyak menyerbu. Ketika bangsa Israel melihat ke belakang, mereka ketakutan luar biasa. Karena apa? Mereka dipepet. Kalau mereka terus, ada laut menanti, tinggal mati. Mereka mundur, pasti dihabisi oleh tentara. Oleh karena itulah mereka marah-marah kepada Musa. Musa, apakah nggak ada kuburan di Mesir sehingga kau bawa kami mati di padang gurun ini? Nah, tetapi saudara, Musa seorang pemimpin yang hebat. Dia menenangkan jemaat itu, jangan takut, diamlah. Diam dalam arti sejahteralah, berdamailah, tetapi kau berjalan terus. Tuhan tidak mau mereka pasif. Ketika Tuhan mengatakan diam, bukan berarti mereka tidak berbuat sesuatu, tidak aktif. Diam dalam arti tidak usah emosional, nggak usah takut, nggak usah gerasa-gerusu. Nah, kita lihat di Keluaran 15 ayat 13 ini saudaraku. Dikatakan seperti ini. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ketika mereka mentok di laut, mereka ketakutan. Tuhan memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut Teberau. Dan laut Teberau tiba-tiba terbelah. Di kiri dan kanan ada air, ya, sebagai tembok. Dan ada tiang api yang menyertai mereka, memberikan penerangan. Ini yang luar biasa saudaraku. Maka muncullah nyanyian ini ketika mereka lepas keluar. Mereka menyaksikan tentara Mesir ditelan oleh laut itu saudaraku. Dikatakan kasih setia Tuhan. Nah, memang saudaraku, kasih setia Tuhan adalah kata kunci dalam pembebasan umat Israel dari Mesir. Bukan karena mereka baik, tapi karena memang Tuhan mengasihi. Tuhan berjanji menyelamatkan mereka dan menepati janji itu. Tuhan sendiri menuntun umatnya dengan memilih Musa. Mereka keluar dari perbudakan dan kisah puncaknya adalah di Laut Teberau ini saudaraku. Disinilah puncak peristiwa. Bangsa Israel dikejar tentara Firaun. Mereka tidak bisa lari. Mereka mentok dengan laut. Mereka tidak bisa mundur karena tentara sudah datang menyerbu, siap membunuh mereka. Kuasa Tuhan dinyatakan lewat Musa. Maka mereka bisa menyeberangi laut yang terbelah itu. Dan muncullah lagu ini. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, kata Musa dan bangsa Israel. Sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Dikatakan lagi, Tuhan itu kekuatanku di ayat 2. Dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan penyelamat artinya menyelamatkan bukan dengan uang, bukan dengan benda berharga, tetapi tindakan penyelamatan yang Tuhan lalu lakukan menunjukkan kedaulatannya, sifatnya yang adil. Dia tidak suka kepada perbudakan. Dia penuh belas kasihan kepada orang tertindas. Dia menginginkan orang berdosa bertobat. Nyanyian Musa ini adalah pengakuan Musa yang digubah berdasarkan pengalaman hidup mereka yang mereka rasakan di dalam perjalanan hidupnya. Saudaraku, dikatakan lagi di ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jika ada peperangan di dalam kehidupan, kita taruh Tuhanlah yang memegang peperangan. Percayalah, ada kuasa kemenangan. Nah saudaraku, ketika kita baca kemarin di Keluaran 14 ayat 14,
Bagaimana Musa tadi menenangkan bangsa yang dipimpinnya itu supaya tidak takut, ya, tetapi supaya mereka ada damai sejahtera. Karena Musa percaya, mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita hanya perlu percaya. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil buat Tuhan. Saudaraku, inilah yang diharapkan kepada kita kalau kita sedang mengalami ujian hidup. Kita harus berani berkata, seperti perkataan pemazmur, ya, saya bacakan. Pemazmur mengatakan, Mazmur 118 ayat 5, 6, dan 7. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolongku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Saudaraku, ketika Daud pun berjalan dihina seorang keluarga daripada Saul, dia ditendangin abu, saudaraku, ketika dia melarikan diri dari putranya. Salah satu anak buahnya mengatakan, kami pukullah orang yang menghinamu itu. Tapi Daud mengatakan, tidak usah. Kalau memang Tuhan yang menghendaki aku dihinakan, biarlah Tuhan memiliki belas kasihan menolongku. Ini saudaraku, ini dalam kesesakan kita berseru. Kita nggak usah mengandalkan kekuatan kita untuk melawan musuh. Kita letakkan persoalan dan peperangan itu ke dalam tangan Tuhan, karena Dia pasti menang. Dan Dia tidak suka ada penindasan. Dia pasti menolong orang-orang lemah yang tertindas. Jadi jika saudara tertindas, saudara katakan kepada Tuhan, ku letakkan ke dalam tanganmu. Kalau Engkau yang menghendaki aku mengalami ini, aku mau berseru kepada Engkau, penolongku dan penebusku. Jadi apapun persoalan yang sedang menghimpit hidup kita, pastikanlah hubunganmu dengan Tuhan membuat engkau percaya. Itu yang perlu. Hubungan dengan Tuhan ini menentukan kuat iman percaya kita, sehingga kita berkata dan percaya penuh, Tuhan di pihak kita. Kalau kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan ragu dan bimbang, bahkan sama sekali tidak percaya, bahkan kita bisa menista Tuhan. Ya, kita berani katakan, Engkau di pihakku dan musuh-musuhku akan dihabisi sama Tuhan, lenyap binasa. Saudaraku, inilah pengalaman mereka, maka mereka menyanyi. Kemudian saudaraku, 3 hari setelah itu mereka berjalan terus di padang gurun Syur. Baru saja mereka menari-nari lepas dari kejaran tentara Firaun. 3 hari berjalan mereka tidak menemukan air. Mungkin anak-anak mereka sudah rewel, maaf kata saudaraku, ada yang mau minum, ada yang mau bikin bubur. Anak-anaknya mungkin yang paling tidak tahan. Mama minum, tapi gak ada air. Maaf, mau bersih-bersih, mau cuci atau cebok, gak ada lagi air. Saudaraku, akhirnya mereka semua, baru saja mereka menari-nari, mereka pun tidak tahan goncangan. Dalam keadaan seperti itu udah mereka lihat, saksikan betul-betul penyelamatan Tuhan dengan mujizat. Mereka masih berani bersungut-sungut. Situasi yang sulit, mereka terjepit, tidak ada harapan. Itulah membuat mereka bersungut-sungut. Dan kemudian saudaraku, setelah 3 hari ketemulah mereka mata air di Mara. Mereka senang nih, baru sebentar senang. Ketika dicicip ternyata air itu pahit. Sirna kembali, ya, sukacita mereka, saudaraku. Mereka tidak dapat memaksakan sukacita di hati mereka. Karena ini persoalannya bukan soal air pahit atau tidak ada makanan. Ini persoalannya adalah di hati mereka yang paling dalam. Mereka punya hati itu gersang dan kering, sehingga apa saja masalah kecil mereka gampang tersulut. Mereka
Mereka gampang emosi, mereka gampang meledak-ledak. Nah saudaraku, mereka gampang panas hati. Nah inilah yang membuat mereka gerasa gerusu. Di ayat 24, sampailah mereka di Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Marah itu karena pahit. Lalu di ayat 23, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Dan di 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu, lalu melemparkan kayu itu ke dalam air, dan air itu berubah menjadi manis. Lalu firman Tuhan, saudaraku, melalui Musa kepada bangsa itu, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Elohimmu dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapan Tuhan, maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudaraku, tidak ada satu penyakit yang bisa membunuhmu jika engkau dengar-dengaran kepada Tuhan, jika engkau percaya kepada kuasa Tuhan, sebab Dialah penyembuh. Jika ada di antara saudara yang sakit, buang segala ketakutan dan kekhawatiran. Percayalah kepada Tuhan, bangun terus hubunganmu dengan Tuhan dengan baik. Imani bahwa Dia adalah tabib di atas segala tabib, maka Dia akan menyembuhkan engkau dari sakit ringan maupun sakit yang berat. Sesudah itu saudaraku, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudaraku, kalau mereka nggak bersungut-sungut, sebenarnya nggak perlu 40 tahun. Tapi karena masalahnya adalah di dalam hati mereka, dan Tuhan mengatakan ingin mendidik mereka, mengajar mereka, supaya hati mereka yang bebal, yang dipenuhi berhala karena sudah keracunan dengan budaya Mesir, itu yang Tuhan mau bersihkan karat-karat dosa itu dari mereka, maka harus melewati padang gurun 40 tahun. Saudaraku, demikian juga kita sekarang ini. Tidak ada suatu masalah yang tidak bisa dibesarkan Tuhan, dibereskan Tuhan. Masalah penyakit kah, masalah rumah tangga, atau masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah pemulihan, apa saja saudaraku, pelayananmu, semuanya hanya Tuhan yang bisa membereskan. Tabib di atas segala tabib, penebusku, kekuatanku. Katakan itu saudara, tidak ada lain, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita, menolong kita keluar dari semua masalah yang kita hadapi. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapakku, Bapa yang baik. Engkau maha sabar. Engkau melihat umatmu Israel dan Musa menari-nari dan menyanyi, menyaksikan bagaimana musuh mereka kau tenggelamkan. Musuh mereka yang ingin membunuh mereka, mendesak mereka, memperbudak mereka. Dan engkau menyelamatkan umatmu, menepati janjimu. Namun begitu saja Tuhan, mereka tidak melihat air, mereka bersungut-sungut. Kadangkala kami pun umatmu di zaman modern ini seringkali seperti itu. Tuhan ampuni kami, ampuni dosa kami, bebaskan kami Tuhan dari penyakit, dari keterikatan akan obat-obatan. Bebaskan kami dari roh putus asa, roh stres, depresi, roh bunuh diri. Bebaskan kami dari ketakutan. Jamah hati kami, beri kami hati yang suka menyanyi, suka menari bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, sehingga hati kami tidak gersang, kami tidak mudah marah, kami tidak gampang meledak-ledak, kami tidak gampang emosi. Kami mau Tuhan hati kami dipenuhi hadirat-Mu. Air sungai-Mu mengalir dari sorga, membasahi hati kami, sehingga hati kami sabar.
Hati kami siap ditanami firman Tuhan, menjadi sumber firman-Mu di hati kami, sehingga kami pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini ketika kami pergi bekerja, melakukan aktivitas kami, kemanapun kami, dimanapun kami berada, Kau memberikan kami kesegaran, Kau memberi kami kekuatan dan pertolongan jalan keluar. Mujizat-Mu terjadi sehingga musuh-musuh kami Tuhan dihempaskan semuanya. Dan kami percaya Tuhan ada di pihak kami, maka siapa lawan kami? Engkaulah Tuhan yang memegang pertempuran dan pemenang, dan tidak ada sesuatu yang mustahil bagimu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi atas hidup kami hari ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan, rumah tangga yang terganggu dan rusak Kau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa kami yang rusak pun Tuhan Kau betulkan, Kau bangun kami dengan kasih-Mu, sehingga kami bisa Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bangun dan beraktivitas kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Berapa menit? Saudaraku, jika engkau diberkati, jangan lupa dengan jarimu ambil bagian dalam amanat agung. Sungguh saudara, semua orang Kristen wajib hukumnya memberitakan Injil. Saudara tidak perlu susah. Saudara bisa bagikan ini kepada orang lewat men-share kepada orang lain. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, kemudian like dan komen. Sampai jumpa besok lagi di Keluaran pasal 17. God bless you, Pastor. Sampai jumpa di Keluaran 16 besok. Ya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.